Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan Jalalain, kisah yang kemarin itu, masalah Abdurrahman bin Auf yang menggojlok Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman lari meninggalkan baginda Nabi di waktu perang Uhud, tapi karena ada alasan, dan juga tidak hadir di waktu perang Badar karena juga ada alasan, lalu kemudian digojlok. Imam Qurtubi memberi komentar, katanya qultu wa hadzal ma'na shahihun aidan. Pengertian ini betul juga. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, itu katanya Imam Al-Qurtubi. Kama fi Sahihil Bukhari, seperti di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada keterangan. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdan ahbarona Abu Hamzata an Utsman bin Mauhib. Saya telah diceritai Abdan telah bercerita, memberi kabar kepada kami Abu Hamzah dari Utsman bin Mauhib. Beliau berkata, ja'a rajulun hajjal baiti fara'a qauman julusan faqala man haula'il qu'ud qala haula'i quraisyun. Ada seorang laki-laki datang ke arah Baitullah, kemudian melihat kaum yang sedang duduk-duduk. Kemudian seorang laki-laki tersebut itu bertanya, siapa mereka itu yang sedang duduk-duduk? Qalu haulai Quraisyun, mereka menjawab, itu yang sedang duduk-duduk adalah orang-orang Quraisy. Qala, kemudian seorang laki-laki itu bertanya, manisai? Qalu Ibnu Umar, siapa yang tua? Yang terpaling tua itu? Mereka itu berkata Ibnu Umar. Fa'atahu, kemudian seorang laki-laki itu datang menemui Ibnu Umar, menemui orang yang paling tua itu. Faqalah, kemudian seorang laki-laki itu bertanya, ini sa'iluka an sa'in atuhadisuni. Saya akan bertanya kepada kamu tentang sesuatu, apa kamu akan berbicara padaku? Setelah mendengar ucapan ini, Ibnu Umar itu berkata, unsyiduka bihormati hadzal bait, saya bernasib kepada kamu sebab kemuliaannya Baitullah ini. Ata'lamu anna Utsman bin Affan farrah yauma Uhudin. Ini isi ucapan seorang laki-laki yang bertanya pada Ibnu Umar. Apakah kamu tahu Ibnu Umar bahwa Utsman bin Affan telah lari di waktu perang Uhud? Qala na'am. Kemudian Ibnu Umar itu menjawab, iya. Qala, kemudian seorang laki-laki itu berkata lagi, fata'lamuhu tagibu an batilin falam yashhadha. Apa kamu tahu pada Utsman bin Affan dan kamu juga absen, tidak hadir waktu perang Badar? Dia, Utsman bin Affan, juga tidak hadir. Apa kamu tahu sama-sama tidak hadirnya? Nah, ini bertanya tapi tujuannya sebenarnya ingin menjelekkan, ingin menjatuhkan seseorang. Qala, kemudian Ibnu Umar menjawab, na'am, iya. Qala, kemudian laki-laki itu berkata lagi, fata'lam annahu tahlubu an bai'ati ridwan falam yashhadha. Apa kamu tahu? Kamu tahu bahwa kamu tertinggal di waktu bai'atul ridwan, tidak ikut serta, dan Utsman bin Affan juga tidak hadir pada bai'atul ridwan. Qala, Ibnu Umar jawab, na'am, iya. Qala fakabbar, kemudian dia berkata dan bertakbir. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, ta'al la uhbiruka wa la ubayyinu laka amma saltani anhu. Kemari, pasti akan saya kabarkan kepada kamu, dan saya akan jelaskan kepada kamu tentang sesuatu yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, karena orang laki-laki itu memang tidak tahu, bukan berarti tidak tahu, memang bertanya tujuannya mungkin karena ya gimana ya, menganggap rendah atau gimana gitu, atau ingin menjatuhkan. Kemudian Ibnu Umar itu menjawab, amma firaruhu yauma Uhudin fa ushidu annallaha afa anhu. Adapun larinya Utsman bin Affan dari perang Uhud,
ya, itu saya telah menyaksikan dan saya yakin dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Wa amma taghayyubu an Badrin fa innahu kana tatahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana maridatan. Dan adapun absennya, tidak hadirnya Utsman bin Affan di waktu perang Badar, di tangan beliau, di bawah beliau ada putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Intinya Utsman bin Affan waktu perang Badar tidak hadir karena menunggu orang sakit. Yang tak lain adanya putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi bersabda pada Utsman, innalaka ajruh rajulin mimman sayyida Badron wa sahamahu. Untuk kamu Utsman, pahalanya seorang laki-laki yang ikut serta perang Badar dan mendapat bagiannya. Wa amma taghayyubu an bi'ati ridwan fa innahu law kana ahadun azza bi bati makata min Utsman bin Affan la basahu makanahu. Adapun ketidakhadirnya Utsman di waktu Bayatul Ridwan, andai kata ada orang yang lebih mulia daripada Utsman bin Affan di perut Mekah ini, maka pasti baginda Nabi Muhammad SAW mengutusnya. Bukan Utsman yang diutus. Andai kata ada orang yang lebih mulia daripada Utsman. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad malah mengutus Utsman bin Affan. Ini menunjukkan Utsman ini lebih mulia dari yang lain. Iya kan? Secara logika coba pikir. Jangan seenaknya dewe kamu. Lah, ini kalau dialihkan dengan bahasa saya mungkin gitu. Ya untungnya bukan bahasa saya. Kalau bahasa saya mungkin ya agak hikirin nih ya. Loh, senyaman sampai amu nyebung. Mungkin sini kerja saya ngocak gula. Berhubung ini Ibnu Umar, ya bahasanya lau kana ahadun a'azza bi bati makata min Utsman bin Affan la ba'asahu makanahu. Fa ba'asa Utsmana wa kanat bayatud wan ba'da ma dhahaba Utsman ila Makkah. Kenyataannya baginda Nabi mengutus Utsman. Dan bayatud wan itu terjadi setelah keberangkatan Utsman ke Makkah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihil yumna, kemudian Nabi berkata, bersabda dengan tangan yang kanan. Apa sabda Nabi? Hadihi yadu Utsman, hadihi yadu Utsman, ini tangan Utsman, ini tangan Utsman. Fadraba biha ala yadihi. Tangannya Nabi dipukul-pukulkan atas tangannya Utsman. Ini. Lah ini menunjukkan mulianya Utsman bin Affan. Faqala hadihi li Utsman. Ini untuk Utsman. Idhab bihadal al-anmak, dan berangkatlah dengan ini bersama kamu. Ya, maka dari itu ini cerita ini menunjukkan kita jangan mudah suudzon pada orang. Walaupun orang itu tidak hadir di dalam ada kegiatan, satu kegiatan, mungkin saja orang itu ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya ada undangan yang kita tidak bisa hadir, jangan kita langsung menilai orang itu jelek karena tidak hadir undangan. Siapa tahu orang itu mempunyai urusan yang lain yang lebih penting yang kita tidak tahu. Maka dari itu kita jangan mudah suudzon pada siapapun. Jangankan pada sama muslim, pada orang kafir pun kalau bisa tidak usah suudzon. Karena kita tidak suudzon pada orang kafir pun tidak ada tuntutan kelak di akhirat. Wallahu a'lam.